Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Faisal Musyafa dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi kelas RPL 2022B dengan NIM 2205097402. Jadi dalam video kali ini saya akan memberikan tutorial tentang membuat database dan memanipulasi data. Jadi video ini adalah pemenuhan tugas dari mata kuliah pemrograman basis data. Baik. Yang pertama yaitu tugas membuat database. Tugas kali ini membuat database mahasiswa ya. Yang pertama adalah yang paling penting ini. Kalian harus memiliki MySQL. Ketika kalian ada MySQL, kemudian menyalakan yang ini ya, yang bawah. Kemudian setelah itu sebentar. Nah, setelah MySQL sudah dinyalakan, kalian masuk ke command prompt. Ini bebas kalian menggunakan administrator atau bukan. Lalu langkah yang pertama adalah ini. Yang pertama kalian masuk ke directory, buat directory, jadi ke file XML kalian. Nah, ketika kalian sudah pindah ke directory bin di MySQL XML di refc ini. Nah, langkah yang kalian lakukan di sini adalah mengetik MySQL min buku. Nah, seperti ini. Oh ya, maaf typo. MySQL ini buku. Nah, di sini kalian diharuskan memasukkan password. Di sini password saya masih default, jadi bisa langsung masuk. Nah, setelah kalian sudah masuk ke MariaDB ini, kalian bisa langsung membuat database. Nah, yang pertama di soal tugas kita diharuskan untuk membuat database dengan nama mahasiswa yang memiliki dua tabel, yaitu tabel jurusan dan tabel biodata. Kemudian yang kedua tabel dan masing-masing tabel jurusan ada jur, nama jur, ketua jurusan. Kemudian tabel biodata ada nomor mahasiswa, kode jurusan, nama, nilai, alamat, dan kelamin. Kemudian tentukan tipe data masing-masing file, lalu modifikasi tabel tersebut dengan menambahkan primary key serta foreign key-nya agar kedua tabel saling berhubungan. Itu tugas pertama. Jadi di sini kita akan membuat tabel mahasiswa terlebih dahulu. Apa yang harus dilakukan? Kita harus membuat database seperti ini. Create database mahasiswa. Nah, seperti jangan lupa koma. Nah, di sini query berarti berhasil satu row affected. Kemudian langkah yang kedua, kita masuk ke database kita yang masuk ini. Yang harus kita lakukan adalah use, lalu nama database yang akan kita gunakan. Siswa. Jangan lupa di koma. Nah, di sini dari non kita masuk ke database, kemudian masuk ke database mahasiswa. Ya. Kemudian kita akan membuat
tabel jurusan terlebih dahulu. Nah, tabel jurusan itu nanti akan kita rencanakan ada kode jurusan, nama jurusan, dan ketua jurusan. Nah, di sini rencana kita kode jurusan akan menjadi primary key. Ya. Jadi kita buat langsung ya. Create jurusan. Create jurusan. Ya. Kemudian buka burung ter kode ya, sesuai permintaan soal. Kode kita menggunakan car saja. Kita ring 10. Kemudian karena rencana kita buat primary key, tapi primary key kita tambahkan di akhir saja. Jadi kita bagi sehingga kolom ini kode jurusan menjadi primary key. Jadi yang pertama kita isi 0 saja dahulu. 0, koma, boleh. Nama jurusan. Kita isi verser juga. Nah, karena tadi jurusan kita isi 10 lainnya karena mungkin kode jurusan tidak perlu banyak ya. Mungkin 3 atau berapa angka saja. Namun nama jurusan pasti panjang. Entah itu jurusan 3 atau lain-lain. Kemudian entah itu ekonomi dan lain-lain. Nah, di nilai nama jurusan kita beri 50. Itu antisipasi agar muat ya. Kita isi menurut juga. Lalu yang terakhir ada ketua jurusan. Ketua jurusan seperti ini. Kita isi verser juga. Nah, karena ini nama bisa panjang sampai pendek. Nah, untuk antisipasi apabila ketua jurusan ini memiliki nama yang panjang, maka kita beri 100. Ya. Kita isi juga. Kemudian kita tutup burung dan titik. Nah, di sini very okay. Tandanya berhasil dibuat. Kemudian langkah selanjutnya adalah membuat tabel biodata. Rencananya tabel biodata ini kita membuat nomor siswa, kode jurusan, nama, nilai, alamat, dan jenis kelamin. Oke, langsung kita buat seperti yang jurusan tadi. Lihat. Tabel biodata. Karena verser lebih fleksibel. Sini 11. Kita tidak isi primary key dulu ya. Kemudian ada jurusan. Jar kita sama seperti atas ya.
mahasiswa ya. Si 100 nilainya karena nama. Kemudian nilai itu bisa pecahan desimal, maka kita pakai desimal saja. Empat. Seperti ini. Kemudian kita berikan alamat data kita berangkat. Oke. Jika ini jenis kelamin ya. No. Ini adalah laki-laki dan perempuan. Selesai. Tadi koma turun juga. Nah, kita berhasil membuat tabel untuk jurusan dan biodata. Nah, selanjutnya kita tambahkan primary dan foreign key. Yang pertama kita primary key dulu di tabel jurusan kita yang ini. Caranya dengan alter ya. Alter table jurusan. Add primary key yang kita pasang di sini adalah di kode jurusan. Kode share seperti ini ya. Jangan lupa titik koma. Nah, query oke. Berarti kita sudah menambahkan primary key di kode jurusan sini. Lalu kita tambahkan primary key pada tabel biodata. Sama caranya. Dan kita tambahkan untuk primary di sini adalah nomor mahasiswa ya. Apa tadi? Oh iya, nomor mahasiswa. Oke. Berhasil nomor kita buat sebagai primary key. Kemudian kita tambahkan foreign key. Foreign key ini berguna untuk menghubungkan antar tabel ya. Jadi keuntungan dari foreign key ini bisa menjaga integritas data, menjaga data yang valid juga. Harus kita lakukan. Kita tambahkan foreign key di tabel biodata. Caranya sama. Alter
table biodata edge constraint skor jurusan. Kita sambungkan Foregi. Jurusan ya. Sis. Kita rujuk ke jurusan. Nah, kita sambungkan dari biodata ini ke jurusannya. Sama. Foregi. Kita sambungkan. Nah, berhasil oke di sini ya. Berarti kita sudah berhasil menambahkan primary dan pada tabel yang sudah kita buat. Sini kita membuat tabel biodata dan tabel jurusan. Cara untuk melihat tabel jurusan yang sudah kita buat tadi atau tabel biodata, caranya adalah rip sangat boleh jurusan koma ya. Nah sini kode jurusan sudah menjadi primary key. Nah coba kita lihat di biodata juga. Biodata koma. Nah, lihat sini sudah primary, ini sudah menjadi jurusan ya. Jadi ini tersambung dengan di jurusan ini, di tabel jurusan, kode jurusan tersambung dengan kode jurusan di tabel data. Tuh, melihat informasi Foregi, kita buat show. Karena yang isi Foregi, maka sini. Nah, sudah bisa kita lihat di sini di tabel data. Sini kode jurusan informasinya Foregi seperti yang kita tulis tadi ya. Sini kita ambil dari jurusan Foregi jurusan. Jadi sudah berhasil menambahkan Foregi. Oke, itu tugas yang pertama selesai. Kemudian kita beralih ke tugas yang kedua. Sebentar. Saya baca tugas kedua dulu. Ya, saya bacakan. Untuk tugas yang kedua yakni istilah tabel jurusan dan tabel biodata yang Anda buat tadi dengan ketentuan sebagai berikut. Kode jurusan. Sebentar, saya tunjukkan gambarnya. Nah, ini ya. Jadi ini tugasnya. Saya zoom. Terlihat ya.
Saya tambahkan muka saya sekecil dulu. Nah, di sini istilah tabel tulisan adalah ini ketentuannya. Ada jurusan seperti ini, kata jurusan Hernaningrum. Kemudian isi tabel data seperti ini, ada nama mahasiswa, pada jurusan juga, nama mahasiswa, alamat, dan IPK. IPK tadi sudah kita masukkan. Kemudian masukkan data baru pada tabel data dengan jurusan KD 004. Nah, di sini belum ada kan? Nanti kita masukkan dengan menggunakan perintah update. Cobalah merubah isi tabel jurusan dan biodata pada basis data mahasiswa yang Anda buat dengan kata berikut. Mengerti nama mahasiswa, Rinawan, Yadi, dan Studi. Kemudian kode jurusan pada tabel KD menjadi KM. Jadi nilai mahasiswa ini jadi ini ya, yang awalnya di sini 89 jadi 98. Kemudian mengganti nilai pada tabel data 3 menjadi 3,3 sini. Kemudian mengganti kode jurusan pada tabel KD 03 menjadi KD 05. Buat kesimpulan mengenai soal nomor 2 dan 3. Jadi ini ya 2. Nah, kita lanjut ke apa tadi? Komen kita. Nah, saya lihat kan ya. Saya sedikit. Oke. Untuk selanjutnya kita mengisi data cara mengisi data yaitu menggunakan insert. Caranya adalah insert into jurusan. Jadi kita yang akan kita masukkan terlebih dahulu adalah di tabel jurusan. Kemudian kita urut di sini. Jangan balik ya. Jur. Table. Jur. Kemudian nama jur. Kemudian kedua jurusan. Jurusan. Kita cek nama jurusan betul ya. Lalu kita isi values. Kita isi di sini yang pertama sesuai dengan ini ya. Langsung saya masukkan saja. Maaf ini pada jurusan seperti ini. Jadi ini bisa kalian stop dan screenshot terlebih dahulu kalau tidak ada modulnya. Nanti saya akan langsung ketik sesuai dengan ini. Kita kembali ke comment. Kita kembali ke terminal. Yang pertama sini kode jurusan adalah KD 01 KD
satu. Satu tulisannya di soal sistem informasi kita tulis sistem informasi, kedua tulisannya di sini adalah Harnaningrum, SSI. Seperti ini kecil-kecil. Maaf tadi jangan lupa kita berikan petik ya di setiap value. Belum spasi. Oke, sudah ya. Kemudian koma. Lanjut kita masukkan yang selanjutnya. Kardinal 2. Apa ini bisa salin? Bisa. Di sini kita intikan dengan betul. Oh harus dipindah-pindah. Kardinal 2. Informatika. Teknik informatika. Oke. Lalu kedua tulisannya namanya Eni Sela Eskom. Saya saja. Nah seperti ini. Jangan lupa koma. Kemudian enter lagi. Kita copy lagi. Sini. Oke. 3. Teknik komputer. Lalu sebentar kedua jurusannya benar. Saya saja. Nah. Setelah semuanya sudah dimasukkan sesuai dengan tabel contoh, kita jangan lupa tutup dengan titik koma. Lalu enter. Oke. Verified. Berarti sudah masuk di 3 baris ya. Row 3 baris. Oke. Lalu selanjutnya kita isi tabel biodata.
yang mana ada nomor mahasiswa, jurusan, nama mahasiswa, alamat, dan IPK. IPK ini tadi nilai. Sebentar saya tunjukkan tabelnya. Nah, tabelnya ini ya. Saya lihat nanti isinya ada mahasiswa ini, kode jurusan kita buat. Nah, seperti ini. Kita akan buat seperti ini. Oke. Kita kembali ke comment. Nah, caranya sama. Kita akan insert untuk view data. Karena kita akan masuk di tabel data kita. Apa saja? Ada mahasiswa ini. Ada jurusan. Karena di tabel kita tadi tidak memerlukan ini yang sudah kita buat tadi. Di sini ada jenis kelamin. Jadi tanpa masukkan jenis kelamin ya nanti setelah nilai kita masukkan alamat. Bukan. Oh iya. Sebentar kita lihat tabel kita. Sini ini ya. Kita tukar. Jadi sesuai tabel, nama mahasiswa, kode jurusan, nama, alamat, lalu nilai. Jurusan, nama, alamat dulu. Nilai. Kemudian ilustrasi ya. Sebenarnya tidak spasi, tidak apa-apa. Values kita isi jam titik. Satu lagi koma. Oke, satu. Lanjut ke nama mahasiswanya Rina Gunawan. Oh iya. Kita lupa. Lalu ketik lagi koma. Lalu alamatnya ini di Denpasar. Lalu nilainya adalah 3. Tutup burung. Setelah tutup koma, lalu kita lanjut untuk tabel selanjutnya. Kita copy. Belum dengan kaki 03 siapa ya? Gani Suprapto. Copy. Alamatnya di Singaraja. Singaraja mana ya?
nilai IPK 3,5. Nah, seperti ini. Ntar kita masukkan selanjutnya. Tuh nomor mahasiswa selanjutnya yaitu 12. KD-nya KD 2 mahasiswa Alexandra. Di Nusa 2, kemudian IPK-nya 3. Nusa 2. Yut. Ini nomor mahasiswanya 9. KD 02 juga sama di Alexandra. Banyak adalah Nadine. Alamatnya Gianyar. IPK 3,2. Dua. Oke. Barisan terakhir adalah siapa ya? Rizal Samurai. Di sini nomor mahasiswanya 002. Masuk ke titik 01. Menyari samurai. Alamatnya di Pasar juga, IPK-nya 3,7. Oke. Setelah semua kita masukkan, kita tutup dengan titik koma. Oke. 5 baris sudah kita masukkan. Lalu selanjutnya kita verifikasi data dan relasi. Kita lihat dulu tabel jurusan. Kita select tang from jurusan. Masuk ya berarti. Ketika kita cek sesuai KD 1 semester mahasiswa seperti ini. Kemudian kita cek di tabel data. Caranya sama. Select bintang from data. Koma. Nah. Ini otomatis urut ya dari nomor mahasiswa karena nomor mahasiswa adalah foreign key. Bukan primary key. Maaf. Jadi diurutkan otomatis dari primary key. Ini samurai. Nilainya masih. Maaf. Ini tadi kita memakai desimal. Kita nanti update nilainya. Ini masih 3 semua.
desimalnya tadi kita set di ini 44,2. Jadi ada dua angka dan koma. Jadi nanti kita benarkan. Kita benarkan saja. Kita modify. Kita menggunakan alter table. Nama kolomnya itu nilai. Betul. Nilai. Nama tabel dulu. Tabel data. Kemudian modify. Untuk apa yang akan kita ubah yaitu nilai. Kita ganti ke desimal tetap. Itu tadi di angka 4,2 kita ganti ke 4,1. Kita coba lebih dahulu. Apakah berhasil? Oh, error. Siap. Oh, ini bukan desimal tapi desimal ya. Maaf. Saya siap banget. Oke, hasilnya oke. Lalu kita cek di ini. Kita bisa cek 4. Kenapa masih sama? Sebenarnya kita tidak menggunakan desimal. Kita gunakan varchar saja. Oh, maaf. Jadi di sini adalah 3.0. Sebenarnya sudah benar. Cuman kita pengisiannya tadi menggunakan koma. Jadi nanti kita betulkan. Di update nilainya kita akan koma. Oke ya. Kita titik. Karena di sini titik. Oke. Mohon maaf. Tapi nanti sudah ada. Ini tidak perlu menggunakan varchar. Sudah betul desimal. Sebenarnya menggunakan varchar juga bisa. Kita coba ya. Varchar kita isi 10 saja. 10.
Ini bisa, cuman kurang push. Kita cek di sel biodata. Bro, masih sama ternyata. Harusnya nilai yang masuk sesuai dengan ini ya. Sudah tidak apa-apa. Kita lanjut ke selanjutnya apa? Yaitu masukkan data baru pada tabel kode biodata dengan kode jurusan KD 04. Data baru pada tabel biodata. Oke. Caranya untuk menambahkan tabel baru yaitu tabel baru ya. Maaf. Kita perlu baru ini. Caranya sama seperti ini itu kita samakan. Apakah bisa? Mahasiswa kita masukkan kosong lagi jurusan tidak adalah KD 04. KD 04 seperti ini ya. Terus kita masukkan bahas Yusron. Oh, petiknya. Di Surabaya. Error. Nampak error? Sini. Ada pesan error yaitu can update child row foreign key constant fails mahasiswa. Nanti kita simpulkan di akhir kenapa ini jadi error. Yuk lanjut ke yang nomor 3 yaitu kan lupa isi tabel jurusan dan data pada basis data mahasiswa yang Anda buat dengan ketentuan suara berikut. Rina Gunawan Astudi pada jurusan pada KD 01 di AM 01. Mahasiswa pada biodata. Oke. Kemudian nilai tabel 3 menjadi 3,3. Oke, kita gunakan perintah update sesuai
uh, yang ada tadi. Pertama mengganti nama mahasiswa pada tabel biodata Rina Gunawan menjadi Rina Gunawan Lawski. Oke, kita update di tabel biodata ya. Biodata set mahasiswa di file nama. Betul ya? Nama. Di suruh ini kemudian WR di mana kita cari file acuan agar mudah dicari, yaitu primary-nya Rina Gunawan, primary-nya di ini di nama mahasiswa. baru ini ya primary-nya Rina Gunawan, lalu titik kongkong. Bisa ini. Dia yang salah. Kita tadi belum kita beri koma. Sebenarnya tidak perlu ya. Saya sudah update biodata, set nama tabel biodata. Memang mahasiswa. Oh, maaf, salah.
kita kontrol nanti kontrol fit. Kemudian kita masuk lagi, maaf ya. Kita dalam SQL. Kita ke use. Bentar, teman-teman. Kita sudah masuk mahasiswa tadi. Kita ulangi. Ini kesalahan kita tadi di sini. Harusnya petik satu, petik dua ya. Kita coba lagi. Jadi awas typo ya teman-teman. Kita lihat aja. Save. Nama. Tik. Rina. Tik. Oh, hati. Ini copy. Oke. Kita cek apakah Marina asli sudah berubah atau belum. Cara ceknya dengan select biodata. Nah, di sini kita lihat nama Rina Gunawan yang tadi di sini Rina Gunawan sudah berubah menjadi Rina Stuti ya. Berhasil. Lalu soal yang kedua yaitu mengganti kode jurusan pada tabel jurusan KD1 menjadi KD01. Nah, kita gunakan cara yang sama. Seperti ini. Ubah saja nanti. Lihat. Jurusan ya. Nanti lihat. Set. Apa tadi? Kode jurusan. Kode. Ya. KD01 menjadi 1 ya. Lalu kita cari primary key-nya di sama. Tiba ya. Tadi saya salah tulis.
Kita ulangi setelah ini. Bisa dengan affected karena sama. Kita coba lagi ke jurusan kemudian set kita di sini kita ubah jadi apa tadi KM 01 satu dia kita sama dia mencari mana enter. Nah error kenapa karena di sini parent dari row foreign key yaitu KD 01 itu karena berhubungan dengan satu di tabel data. Jadi ini tidak bisa diubah untuk di jurusan karena iya berhubungan. Kemudian next kita ganti nomor mahasiswa pada tabel 89 menjadi 98. Oke. Caranya sama. Karena nomor mahasiswa di biodata kita langsung paste seperti yang kita buat tadi. Set. Sini kita hapus nomor mahasiswa F. Ganti. Kita ubah ke yang baru 89 tadi disuruh ganti ke 98 ya. Oke. Kemudian kita sudah cari where di sini kita cari foreign key-nya itu di nomor yang sama seperti angka 99. Oh maaf salah. Oke, nama salah. Oke. Berarti berhasil ya. Primary key. Next kita ganti nilai pada tabel data 3,3 jadi 3 menjadi 3,333. Karena di sini sudah masuk 3,0. Kita coba salah satu di sini. Karena tadi sudah kesalahan ya di awal. Kita coba ubah. Itu ya. Maaf tadi saya salah. 3 jadi 3. Caranya sama. Kita update data dan kita set yang akan kita ganti di nilai sama dengan 3. Oke, seperti ini. Maaf jangan lupa artinya.
3,3. Jadi pakai titik ya, bukan pakai koma. Salah. Itu saya awal salah sehingga yang masuk ke database 3,0 semua. Karena koma di sini tidak terbaca. Oke. Karena ini kita 3,3. Kemudian kita cari where normal kita cari yang mudah dicari yang paling atas sini nomor mahasiswanya ada di 02 nya Rizal Samurai ya. Where di no mahasiswa dengan kita pakai kodenya Rizal Samurai. Nah, seperti ini jangan lupa koma. Oke hasil kita coba cek biodata. Ini sampai kita copy dahulu, kita cek. Nah hasil di sini yang kita ubah tadi kode jurusan tadi tidak berhasil karena dia for key. Kemudian nomor mahasiswa yang tadi awalnya 89 menjadi 98 saya gunakan studi ini. Kemudian biodata yang tadi 3,0 kita ubah menjadi 3,3 berhasil. Jadi tadi kesalahan ya kita pakai koma pakai titik. Kemudian soal yang terakhir mengganti kode jurusan pada tabel biodata jadi kardinal menjadi kardinal. Nah. Oke. Kode jurusannya hampir sama seperti yang di tabel jurusan kita lakukan di tabel biodata. Cek update biodata. Kemudian set yang akan kita ubah adalah kode jurusan kode jur. Tadi yang kita ubah di tabel jurusan kita coba di tabel biodata ya. Yang awalnya kardinal 3. Sini siapa kardinal 3? Gani Suprapto. Kade. Iya. Kardinal kita kan 0,5. Oke, benar ya. Lalu where nomor mahasiswanya adalah Gani Suprapto itu di 990. Seperti ini koma. Nah, error. Jadi kita sudah menyelesaikan semua soal yang ada di sini. Saya tunjukkan dulu. Nah, ini tadi kita sudah melakukan update. Setelah kita masukkan data mahasiswa lalu kita update. Tadi yang pertama kita masukkan tabel data baru dengan kode jurusan nambahkan tabel baru pada tabel biodata dengan kode jurusan 0,4 gagal ya. Kemudian menggunakan update mengganti nama mahasiswa pada tabel data Gunawan jadi berhasil. Kemudian mengganti kode jurusan pada jurusan K01 menjadi K01 tadi gagal. Kemudian mengganti nomor mahasiswa ini berhasil kita 89 menjadi 89. Kemudian mengganti nilai pada data 3 menjadi 3,3 berhasil ya kita. Kemudian mengganti kode jurusan pada tabel data KD jadi KD 03 menjadi 05. Itu gagal.
Nah, buatlah kesimpulan mengenai soal nomor dan nomor 3. Nah, teman-teman. Jadi kesimpulannya adalah ketika kita akan mengubah nilai data dari yang sudah terhubung foreign key maksud saya, maka itu tidak bisa dilakukan karena akan mengganggu tabel yang terhubung yang selanjutnya. Maksudnya tabel yang lain. Di sini tadi kode jurusan sudah terhubungkan antara yang di tabel jurusan tabel biodata karena ini terhubung nomor jurusan. Ketika salah satu diganti, maka tidak bisa karena akan mengganggu yang satunya lagi. Lalu untuk primary key dapat diubah. Tadi kita ubah yang nomor mahasiswa ya. Tadi nomor mahasiswa adalah primary key, lalu kita ubah berhasil. Jadi kesimpulannya adalah foreign key ketika masih terhubung, maka nilainya bisa diubah. Lalu kalau primary key walaupun dia adalah kunci tapi tidak ada kaitannya dengan tabel manapun. Jadi selama ini primary tidak menjadi foreign key, maka tetap bisa diubah nilai datanya. Oke. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang menjadi tutorial kita pada hari ini ada manfaat untuk kalian semua. Baik, saya Mustafa. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.